Kali ini channel Fakta Indonesia akan menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO. UNESCO adalah organisasi internasional, merupakan badan khusus PBB yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. UNESCO didirikan pada 16 November 1945 dengan tujuan untuk membangun perdamaian dunia melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Berikut adalah alasan-alasan mengapa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi UNESCO. Pertama, bahasa Indonesia sudah sangat lama menjadi kekuatan sebagai pemersatu berbagai macam budaya di Indonesia, terutama sejak masa prakemerdekaan, yaitu pada tahun 1928. Kedua, sejak ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Bahasa Indonesia telah menunjukkan kehebatannya sebagai lingua franca yang berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi komunikasi antar etnis di Indonesia yang berjumlah 1.340 suku dan 718 bahasa daerah yang tersebar di 17.500 pulau di Indonesia. Ketiga, bahasa Indonesia dengan basis penutur lebih dari 275 juta telah memiliki standar linguistik modern yang terlihat dari leksikon, tata bahasa, dan ejaannya yang sudah mapan sebagai sistem yang berfungsi sebagai media utama dalam bidang akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari secara nasional. Keempat, status Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia digunakan oleh sekitar 3,52% populasi dunia. Jangkauan bahasa Indonesia secara global dicontohkan dengan dimasukkannya bahasa Indonesia ke dalam program pendidikan di 52 negara dengan sekitar 150.000 pelajar asing di seluruh dunia sejak tahun 2015. Kelima, Indonesia adalah negara terbesar ke-14 secara global dan ekonomi terbesar ke-7 secara paritas daya beli. Keragaman budaya di Indonesia menempatkan Indonesia sebagai laboratorium hidup yang dinamis untuk mengamati dan mengelola perbedaan sosial budaya. Keenam, Indonesia menjadi anggota aktif UNESCO sejak tahun 1950 dan menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap multikulturalisme dan komitmen kuat terhadap berbagai konvensi dan rekomendasi UNESCO. Indonesia telah memanfaatkan wawasan dan kontribusi UNESCO yang berharga dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta informasi dan komunikasi. Ketujuh, dalam upaya meningkatkan keterlibatan internasional, Indonesia fokus meningkatkan pengakuan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Kedelapan, dengan partisipasi aktif dan peran kepemimpinan di berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk kepresidenan G20 pada tahun 2022 dan sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia berperan penting dalam mengatasi tantangan global, membina kolaborasi, serta mengadvokasi solusi pemeliharaan perdamaian, perubahan iklim, pembangunan ekonomi, dan pertukaran budaya. Kesembilan, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO tidak hanya akan memastikan penyebaran informasi yang adil mendorong inklusivitas, serta memelihara pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap bahasa dan sastra, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan UNESCO dan memperkuat komitmen untuk memajukan budaya global, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hal ini diharapkan dapat meningkatkan keunggulan Indonesia di dunia internasional, membina kerjasama yang lebih besar, dan memberi manfaat bagi negara dan misi UNESCO di seluruh dunia. Kesepuluh, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menanggung seluruh biaya terkait dengan penerjemahan naskah konstitusi UNESCO. Putusan sidang umum, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi dan status hukum UNESCO, serta dokumen penting lainnya. Kita harus bangga, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa UNESCO. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO tentu saja mematahkan klaim negara tetangga terhadap bahasa Indonesia.